kalau mau apa? Mau nampilin Kamera. Share screen. sorry. Tadi kan udah bener bacanya ketegatan. Online-nya di HP. Layaknya sebuah tempat. YouTube juga enggak, udah kita coba sesuatu yang baru yaitu podcast. Malam Pak. Selamat malam Pak Tatek. Itu nomor 3 tuh. Nomor 3. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama nih nggak ketemu. Benar. Partner kita gimana yang di Australia? Masih di sana? Masih. Masih. Dia tengah malam nih. Tengah malam dia mau nonton nggak tahu nih. Ketiduran nggak? Masalah maksudnya. Iya. Iya. Beda berapa jam di sana? 2 jam. Proses 4 dari 4 jam. produk gitu ya, sehingga kita bisa menemukan bahasa yang sekarang. Jadi kami itu sebenarnya belum 100% menyelesaikan ini karena seperti yang disebutkan masih ada bangunan di atas komersial ya. Malam Pak Sultana. Apa kabar Pak Sultana? Baik-baik saja. Lagi nyantai di rumah. Di Bandung atau Jakarta, Pak? Di Jakarta. Banyak yang ikutan nih. Selamat malam semuanya. Sorry. Malam-malam. Oh, maaf. Saya baru ngeh nih. Maaf. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir Pak Zakri, Mas Firman, Mbak Doti. Pak Maji. Halo. Doti. Selamat malam Pak Sahri. Ya, selamat malam. Tateng. Pak Tateng. Terus Wiratman. Pak Zahri. Nikah sama anak Wiratman. Oke. Ya. Saya baru ngelihat tadi di grup. Sorry. Firman. Selamat malam Mbak Aci, Mbak Doti.
Mas Firman kebalik itu pakai punya aku. Nomor 2. Sorry. Debat. Oh, itu 2. Sorry. Maaf, saya nggak ngelihat lagi mana nih. Oh iya, betul. Keinget nomor sebelumnya kayaknya. Mas Tateng apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu kita di Serpong. Halo Mas Santo. Apa kabar semua? Assalamualaikum para senior. Insya Allah lancar malam ini. Waalaikumsalam. Mas Tateng, AA saya November ini habis lagi nih. Cepet banget ya. Tapi udah nggak di situ lagi tuh. Iya. Prof Danis juga waktu itu kayaknya habis barengan saya nih, Prof Danis. Nih. Oke. Pak Didi, apa kabar Pak Didi? Pak Didi. Baik. Salam. Oh, Sehat. ada Pak Tutun, Didi. apa kabar Pak Tutun? Baik-baik aja. Mas Apa Hafri. kabar Pak Suntana? Ini kok mulainya terlalu malam nih. Sebentar aja kayaknya udah ngantuk nih. Pak Arsitek. Iya bener Pak Suntana. Debatnya seru nih, nggak ngantuk nanti. Debat beneran soalnya. Malam Pak Didi. Malam. Tateng, sehat ya? Alhamdulillah. Penting sehat dulu. Wah, rambut udah hitam tuh. Makin putih ya? Lama Itu di efek background, Pak. Efek background kayaknya Pak Didi. Pak Tateng juga keren tuh udah warnanya. ikut Firman nggak bisa. Ini week kok Pak, week. Bu Doti apa kabar? Bu Tere. Baik, Pak Didi. Pak Didi, apa kabar? Baik. Pak. Semoga menang semua dah. Ya. Udah ketahuan siapa ketua, wakil sama sekjen, udah pas. Langsung salaman aja lah Pak ya. Iya, langsung aja udah. Om Pimpang. Mungkin Pak. Supaya nggak ada cebong kampret. Kelihatan takut anti Indonesia. Ada pintu tol. Langsung ya. Udah ada Mas Ardi. Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi? Alhamdulillah kabar baik, Mas Santo apa kabar? Tanggal 10 kita ketemu ya. Pak Didi, senior Pak Didi, Pak Zafri juga ada. Salam buat semua kandidat 1, 2, 3, Bu Doti, Aci, sama Firman. Pak Ardi. Salam Pak Ardi. Ya. Oh, ada Pak Zahri, cium tangan Pak Zahri. Malam, Pak. Wah, udah. Ada Om Steve juga nih, Om Steve DAI. Apa kabar Om? Banyak juga, sudah berapa nih? 94. Nunggu 1000 berapa? Dapat 300 udah hebat nih, Mas gitu Ardi. Iya. Pak Iwan udah on belum ya Pak Iwan?
Yang tadi udah lihat ya. Udah Malam masuk. semuanya. Malam Pak Malam, Iwan. Pak Assalamualaikum. Iwan. Ya, assalamualaikum semua. Wah, Pak Iwan masih di kantor. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Iwan. Enggak Masih di kantor. Di rumah ini, di rumah. Oh, aduh. Kirain masih di kantor, Pak. Bu Doti, Mbak Aci, dan Mas Firman siap? Siap, Pak Iwan. Insya Allah. Siap. Apa kabar Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Pak Tateng. Pak Di, kita janjian nih, pertanyaannya sama nggak ya? Takutnya sama Pak Iwan. Kalau sama ya ini enak buat Pak Firman, Bu Aci, sama Bu Doti. Iya, Pak, yang enak-enak aja deh, Pak. Iya. Kalau udah malam pertanyaannya yang enak-enak Pak, supaya nggak ngantuk gitu. Pak Ardi nanya serius pasti itu. Pak Didi, gimana Pak Didi? Ya, nanyanya serius pasti kan nanti. Enggak Pak Didi, sampai ringan-ringan aja Pak Didi. Jangan serius-serius. Yang serius sudah ditanyain Pak Iwan, jadi saya tinggal yang ringannya aja. Oh Pak Iwan. Berbagi tugas ya Pak. Ya. Sehat Pak Iwan. Sehat, alhamdulillah. Pak Didi. Ibu Imelda udah ada tuh. Wah, Oh iya. Nanyanya administratif sekali nanti itu. Udah 1007? 1.300 kayaknya Pak. Dari panlihnya sudah hadir ya? Siap. Oh udah ada Bu Naimah, udah. Iya. Sebentar lagi kita mulai ya. Iya Bu. Biasanya foto dulu. Siap. mumpung masih seger tampangnya. Mumpung masih belum ngantuk. Buat nambah vakum nanti. Wah, ada Pak Martinus. Udah lama ketemu. Apa kabar Pak Martinus? Pak Maknyus. Baru ngelihat ininya, chatnya.
siapa namanya itu? Jadi kita kepengen semuanya itu nyambung jadi dalam satu konsep. Tapi juga kita nggak kepengen kayak anyaman yang dipakai. Pakai itu aja di itu. Itu dari situ bisa langsung di print kan? Wah, ada Om Dana di sini. Apa kabar Om? Halo Man. Selamat malam. Malam. Suaranya udah agak-agak fly nih kayak suaranya. Sengaja berperan dikit. Sengaja ya. Malam Pak Dana. Malam. Besok nih. Pak Tateng tadi, Pak Tateng. Pak Tateng, malam Pak Tateng. Udah potong rambut? Belum dong Pak. Oh, belum ya. Still the same. Kalau potong rambut bukan Dana lagi namanya nanti. Udah nggak dikenal. Dono. Nggak dikenal saya nanti. Nggak kenal. Malam Butres. Oh, ada Butres. Selamat malam Pak Tateng, Mbak Firman, Broti. Malam Butres. Oh, ini Aci mana belum kelihatan. Ada yang mau Ini belum muncul. Halo Bu Doti. Halo Bu. Jamnya. Nah, Mbak Aci. Sehat-sehat semua, sukses. Calonnya udah diakses. Terima kasih Butres. Belum mulai. Udah selesai Butres. Kita mau foto nih kita. Ini kita cuma mau foto-foto. Oh, udah banyak kok, ini udah 121. Ya. Udah yuk. Selamat malam Pak Denny. Terus. Pak. Ya. Pak Oka. Selamat malam Mbak Ada Pak Doti, Oka. Mbak Aci. Halo. Malam. Malam. Iya. Malam Pak. Semua ya. Mantap. Sehat Pak Oka. Oh sehat Bu Tris, apa kabar? Alhamdulillah baik seperti Bapak. Sini lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam malam. Waalaikumsalam. Wah Mas Idoy, apa kabar? Malam. Ini hostnya nih harusnya nih yang ditunggu-tunggu nih, Kang Idoy. Saya sambil nyetir ini. Dewi, ada muka anak kecil. Ada berapa kali debat nanti? Ini kan baru debat 1. Ada 2 Pak. 2. Ya, nanti yang kedua tanggal 10 kalau nggak salah ya. Yang kedua topiknya apa? Organisasi sepertinya Pak. Organisasi, oke. Selamat malam Pak Zahri. Selamat malam. Sehat Apa kabar? Pak? Halo Pak Zahri. Baik. Halo Pak Zakri. Zahri. Waalaikumsalam. Salam. Zahri, jadi debat pertama ini konteksnya memang lebih kepada eksternal IAI. Oke. Debat kedua barulah internal IAI. Nah itu prinsipnya. Mas Budi Pradono, monitor nggak? Ini moderatornya Mas Budi Pradono nih. Mas Budi.
Tes. Oke, Mas Budi, saya buka Iya, ya acara ya. Siap. Tes Selamat negatif malam. semua kok. Udah tes negatif semua. Ono konco S2 rek. Santos. Selamat malam semuanya. Ini Selamat kita malam. panitia Selamat malam. Mas. Rapat sampai pagi sampai detik terakhir karena kita ingin bikin background yang keren buat para calon nih. Jadi para pemilih bisa memilih dengan baik. Mari saya persilakan Ketua Panlih Mas Idoy Baik. untuk membuka. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf saya sambil berkendara ternyata macet sekali. Jadi saya nggak pakai kamera ya. Saya masih di mobil. Supaya nggak dibilang sombong. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah beratensi dengan sangat besar kepada bagian dari hajat acara 3 tahunan IAI Jakarta, organisasi tercinta ini. Hari ini, kali ini gitu ya, menjadi bagian dari rangkaian mata acara pemilihan Ketua IAI Jakarta untuk periode 2021-2024, gitu ya. Setelah kita ketahui bersama bahwa dari sekian proses sampai akhirnya kita menemukan 3 kandidat yang kita sebut dengan 3 calon ketua, gitu ya. Setelah hadir di sini ada, saya lupa urutan nomornya, tapi di sini ada Ibu Doti, ada Ibu Teresia, dan ada Bapak Firman, gitu ya. Beliau yang telah melampaui semua proses pemilihan kita kali ini dan tentunya akan bertarung dalam arti yang positif gitu ya untuk menjadi pemimpin kita di IAI Jakarta tentunya. Oke, pada malam kali ini kita nanti akan ada 2 debat gitu ya. Ini debat pertama tanggal 5 November, debat keduanya itu nanti tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Minggu depan intinya, Jumat minggu depan. Jadi debat pertama ini secara prinsip kita membahas hal-hal yang bersifat eksternal keorganisasian. Nah, tentunya di debat kedua sebaliknya, internal keorganisasian. Eksternal keorganisasian adalah bagaimana Ketua IAI Jakarta atau calon nanti dituntut tanggung jawabnya tidak hanya memikirkan anggota atau organisasi IAI saja dengan anggotanya, tapi juga turut memikirkan bagaimana dampak dari kegiatan atau praktek yang dilakukan oleh anggotanya itu kepada masyarakat baik secara sosial maupun secara lingkungan fisik tentunya ya. Nah, makanya tema kali ini menuju ibu dalam tanda kurung kota Jakarta yang berkelanjutan.
sedikit saja ada sedikit sindiran ya. Saya kasih info, ada sedikit sindiran dari para aktivis lingkungan bahwa arsitek itu kalian termasuk salah satu pelaku utama dalam perusahaan lingkungan. Nah, kita semua harus bisa menafsirkan kalimat itu secara positif tentunya ya. Satu satir yang harusnya bisa kita tanggapi secara positif. Nah, maka debat atau diskusi publik kali ini tentunya berkisar seputar itu. Ada nanti 3 panelis yang memang punya kapasitas bagus kita hadirkan, mulai dari Ibu Imelda Akmal sebagai jurnalis arsitektur, kemudian Bapak Ardi Yahya sebagai praktisi arsitek sekaligus anggota TABG, tim ahli bangunan gedung, dan juga Bapak Iwan Kurniawan selaku Kepala Biro Lingkungan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dari Sekda DKI Jakarta sebagai stakeholder yang memang berkepentingan untuk menjadi mitranya arsitek. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita nikmati suguhan bergizi yang akan dipimpin oleh moderator Mas Budi Pradono, moderator atraktif kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi. Iya. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Mungkin ini debat serius tapi santai tapi serius ya. Kita bersyukur dulu karena situasi yang kondusif. Kita karena sebelumnya kita pandemi harus berada di rumah, sekarang kita sudah sedikit demi sedikit perekonomian membaik, jadi kita diharapkan memikirkan Jakarta lebih baik. Ini berikut ini, apakah sudah ada semua nih para panelis yang terhormat? Ini Mbak Imelda Akmal, say hello. Halo. Imelda Akmal. Belum kelihatan nih. Ya, selamat malam semua. Mantap. Selamat malam Pak Tateng. Ini calon kandidat yang luar biasa nih, Mbak Doti, Mbak Aci, Mas Firman, dan para senior yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Maaf, barusan saya double Zoom, tapi alhamdulillah pas selesai. Jadi kita bisa mulai nih, tepat waktu banget. Saya baru selesai Zoom yang sebelumnya. Mantap. Terima kasih. Mungkin Mbak Imelda nggak perlu diperkenalkan. Dia adalah sosok yang paling terkenal di media jurnalisme arsitektur. Pasti nanti kita mengharapkan Mbak Imelda untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam supaya dapat dijawab oleh para calon kandidat ini dengan baik. Berikutnya Pak Ardi Cahya dari mewakili TABG. Monggo Pak Ardi, silakan. Selamat malam Pak Budi Pradono, selamat malam para kandidat, Ibu Doti, Ibu Aci, dan Mas Firman. Paling muda berarti ya, Mas. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam juga rekan-rekan panelis Bu Imelda dan Pak Iwan. Semoga acara kita berlangsung seperti Pak Budi Pradono sampaikan tadi, santai tapi serius ya Pak ya. Selamat malam, demikian. Iya, makasih loh buat Pak Ardi udah menyempatkan waktu demi IAI. Kita memberikan salam hormat. Selanjutnya Bapak Iwan Kurniawan. Baik, ya saya memperkenalkan diri ya Pak Budi Pradono. Ya mungkin kita juga jarang ya berinteraksi, saya lebih banyak dengan sekretariat IAI nih. Ya, saya Iwan Kurniawan ya sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Ya, harapannya bahwa nanti dari kandidat yang terpilih ya ini akan menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pembangunan ya, khususnya bagaimana sinergis untuk bisa berjalan bersama ya dengan Pemprov DKI Jakarta dalam melihat isu-isu permasalahan yang mesti diatasi oleh calon kandidat yang nanti mudah-mudahan terpilih bisa mewakili ya para perencana untuk berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Demikian Pak Budi Pradono. Terima kasih Pak Iwan Kurniawan.
mungkin ini salah satu perwakilan dari pemerintah. Jadi ini merupakan satu diskusi yang menurut saya harus baik, karena tadi seperti dikatakan Pak Iwan, beliau sangat kita hargai karena IAI menjadi mitra dari pemerintah. Saya pikir mungkin tidak berpanjang lebar, kita akan mulai dengan visi dan misi setiap kandidat. Nggak boleh lebih dari 2 menit, kita pakai menitan karena supaya kita nggak terlalu panjang. Gimana caranya dalam 2 menit menjelaskan visi misi singkat, padat, jelas, dan bisa memberikan wawasan yang baik bagi kita semua. Kami persilahkan urutan nomor, kita balik ya, dari calon ketiga dulu. Mari Mas Firman memperkenalkan diri sekaligus visi dan misinya. Silahkan. 2 menit. Ya, oke. Selamat malam semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Budi perkenalkan untuk perkenalan ini. Mungkin nama saya Firman Setia Herwanto. Saya menempuh pendidikan arsitektur dari Universitas Indonesia. Sekarang saya berpraktek di konsultan saya sendiri bernama Pavilion 95. Dalam beberapa kesempatan saya juga bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak konsultan lain juga, terutama untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk pembangunan kota. Jadi kita berkolaborasi dengan proyek-proyek untuk infrastruktur kota Jakarta dengan banyak teman-teman di sini juga, gitu ya. Selain di profesi arsitek, saya juga mengajar di Universitas Pelita Harapan. Mulai dari tahun 2009 akhir, beberapa kali kesempatan saya juga mengajar di UI di kelas profesi. Oke, kalau visi misi singkat, mungkin kebetulan karena saya nomor urut 3, saya juga hanya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah IAI Jakarta yang paling penting adalah harus menjadi mitra. Kita yang membedakan IAI Jakarta dengan IAI daerah lain tentunya berada karena domisilinya. Jadi domisilinya ini penting. Jadi tidak hanya kita melayani masyarakat secara luas, tapi juga pemerintah daerah di mana yang saat ini sedang gencar membangun juga, gitu. Terutama di masa ketika adanya pandemi kemarin, hampir semua sektor properti terdampak, maka semua orang berpaling kepada pemerintah. Gitu ya. Kesempatan itu akan dibuka oleh pemerintah dengan banyaknya infrastruktur yang terus dibangun oleh pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah. Nah, disitulah peran arsitek harus masuk, karena proyek-proyek yang sifatnya publik, sifatnya umum, yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, itu berada pada payung pemerintah provinsi. Dan disitulah justru sebenarnya peran arsitek paling besar akan dirasakan. Yang kedua, poinnya adalah membawa kesetaraan kesempatan bagi teman-teman arsitek untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Artinya terkait sama poin nomor 1 tadi, bahwa kerjasama strategis dengan pemerintah provinsi ini harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang memudahkan anggota kita untuk berkontribusi di setiap wilayah kota Jakarta. Jadi tidak hanya kita melihatnya secara luas, Jakarta secara luas, gitu ya, tapi juga ada kota-kota yang kita punya 5 wilayah kota dan 1 kepulauan seribu, gitu ya, yang mungkin masing-masing memiliki masalahnya sendiri. Dan di sini kalau kita bisa melihat masing-masing kota itu kita berdayakan dengan ada semacam perwakilan di situ, di mana arsitek kan masalahnya seperti apa, maka anggota pun bisa dilibatkan di situ. Jadi memberi kesetaraan bagi anggota dalam melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesetaraan bakat dalam mendapat layanan yang baik. Nah, di sini adalah tentunya kebalikannya seperti tadi. Kalau tadi pelayanan bagi anggota, kalau sekarang pelayanan bagi masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa arsitek hadir di tengah-tengah mereka.
keberadaan arsitek harus dirasakan di tengah-tengah mereka. Dari hal-hal yang paling sederhana, misalkan paling mudah adalah dari terdekat dari rumah-rumah tinggal warga, mereka harus tahu di mana mereka mendapatkan layanan arsitek. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan media sosial atau media informasi secara lebih gencar yang lebih mendekatkan best practice, fungsi dari layanan jasa arsitek yang terbaik yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu harus keluar dari IAI. Nah, kurang lebih begitu. Lebih lanjutnya mungkin kita akan melalui proses tanya jawab. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas, cukup jelas tadi, mantap. Oke, kita lanjutkan langsung, tidak lebih dari 2 menit. Kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat. Saya Teresia Purnomo, calon Ketua IAI Jakarta 2021-2024 dengan nomor urut 2. Dengan melihat beberapa latar belakang kebutuhan anggota organisasi dan juga perkembangan teknologi saat ini, saya ingin mewujudkan integrasi kolaboratif yang harmonis antara sejawat arsitek dengan seluruh stakeholder industri jasa konstruksi melalui pelayanan berbasis internet, berbasis online, dengan tetap menjaga dan memperhatikan garis-garis besar kebijakan organisasi tentunya. Beberapa langkah strategis yang ingin saya ambil, diantaranya yang pertama, meningkatkan sistem pelayanan dan database berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini untuk membantu dan mendukung hal-hal terkait administratif seperti magang, STRA, lisensi, juga untuk berbagai database dan kompendium peraturan yang mungkin kedepannya bisa dikerjasamakan dengan Pemda DKI, Pemprov DKI, termasuk juga sistem pengaduan, info proyek, serta lowongan pekerjaan bagi anggota. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, ingin meningkatkan jangkauan dan edukasi publik. Ini urusannya Sinfar. Ini termasuk hal yang menjadi prioritas saya, serta meningkatkan publikasi anggota untuk bisa menangkap dan menciptakan peluang baru, terutama pasca pandemi ini semuanya mungkin banyak yang susah ya, baik secara finansial ya, terutama berkurangnya jumlah proyek dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin mewujudkan pengelolaan organisasi yang inklusif dan kolaboratif, utamanya adalah untuk mendukung regenerasi. Saya ingin sekali berkontribusi untuk kemajuan IAI, khususnya untuk kemajuan kita semua di Jakarta. Mohon doa dan dukungan rekan-rekan semua. Saya rasa sekian. Oh ya, saya mohon maaf jika suara saya malam ini kurang merdu, karena saya sedang sedikit flu dan batuk. Terima kasih waktunya Mas Budi. Terima kasih Mbak Tere. Panggilannya siapa nih, Tere atau Aci? Nama bekennya Aci. Iya, nama bekennya Aci nih. Oke, terima kasih paparannya cukup jelas tadi, poin-poinnya mantap semua. Saya nggak berani ngeritik, saya moderator aja. Silahkan teman-teman yang lain, silahkan menilai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Doti. Nah ini dia. Silahkan memperkenalkan diri singkat, padat, langsung visi misi. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ya, visi saya untuk
sebagai calon ketua DKI Jakarta adalah membangun, meningkatkan, dan memelihara kompetensi anggota IAI Jakarta dalam merespon kompleksitas pertumbuhan tata ruang kota Jakarta dan tata bangunannya untuk mewujudkan Jakarta yang berketahanan, lestari, dan berkeadilan bagi warganya. Itu visi saya. Dan visi saya adalah berkolaborasi sinergi, kontribusi partisipatif, dan layanan anggota. Kolaborasi sinergi untuk kompetensi anggota dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, institusi pendidikan, lembaga, dan komunitas arsitektur, dan ketatakotaan serta industri konstruksi. Untuk kontribusi partisipatif anggota, saya berharap rekan-rekan sekalian ya untuk lebih aktif dengan meningkatkan keterlibatan anggota untuk aktif berperan dalam kemajuan profesi, asosiasi, dan kota Jakarta. Yang ketiga adalah peningkatan layanan anggota. Jadi kita akan saya berharap bahwa akan ada peningkatan layanan anggota terkait dengan kesekretariatan, penguatan tim pendukung, dan penyempurnaan fitur-fitur digital IAI Jakarta terkait informasi keanggotaan dan layanan profesi seperti database, regulasi, dan lain-lainnya. Salah satu malam ini adalah salah satu visi dari saya juga terkait dengan arsitek Jakarta Lestari. Jadi saya berharap dengan pemahaman arsitek Jakarta terhadap lingkungan, kita menyatukan visi untuk arsitek Jakarta Lestari. Demikian, Pak, kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Doti, mantap. Semuanya mantap, cuman kok nggak ada yang bilang saya punya misi menjadi ketua IAI Jakarta, kok nggak ada ya? Nggak ada yang secara langsung ya. Jangan malu-malu ya. Oke, kayak debat Presiden Amerika, nggak malu-malu. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi ini mungkin saya berikan waktu untuk para panelis untuk bertanya. Ada 3 kesempatan dan ini sebenarnya sama. Pertanyaannya padat, singkat, menusuk, tapi jawabannya juga begitu. Padat, singkat, tajam, jelas, dan 2 menit. Yang dibatasi ini yang menjawab pertanyaan. Oke ya, mari persilahkan dari Imelda Akmal dulu. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Budi Pradono sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi ini panelis akan diberikan 3 kesempatan untuk bertanya ya. Agak putus-putus, Mbak. Agak putus-putus. Ya. Tapi saya jelas sih. Mungkin berarti saya yang koneksi kurang jelas. Maaf. Apakah maksudnya satu pertanyaan yang sama untuk ketiga kandidat? Ya, makanya saya ingin bertanya. Ini kita panelis akan bertanya 3 pertanyaan atau 1 kali bertanya dalam semua sesi ini untuk 3 panelis, Mas Budi? Satu dulu. Satu dulu. Ke 1 untuk dijawab 3 panelis. Ini bertanyanya berapa sesi nanti? 1 sesi aja. Sebenarnya 1 sesi, cuman pertanyaan ini bisa lebih dari 1, mungkin 2 kali aja. Habis itu soalnya ada memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya juga. Ya, baik. Karena saya dipesan dari sisi jurnalistik arsitektur, jadi apakah saya langsung bertanya ke arah itu atau dengan yang lain? Oke, kalau gitu saya coba 2 pertanyaan besar ya, yang 1 secara umum, yang 1 lagi dari sisi jurnalisme arsitektur. Untuk secara umum, tadi dikatakan oleh Panlih bahwa hari ini kita ingin berbicara yang bersifat
eksternal dan kemudian sudah diberikan tema, yaitu bagaimana para kandidat ini bisa merespons persoalan bumi yang menyangkut kota dan juga arsitektur paling sering dituding memberikan kontribusi paling besar di dalam kerusakan bumi, dan sekarang isunya bukan lagi climate change tapi krisis iklim. Dan memang itu sangat berkaitan dengan arsitektur. Saya melihat juga bahwa arsitek yang terutama yang kami kenal dan network dari media kami itu memang masih asik berkutat dengan desain yang indah, bagus, cantik, mewah, tetapi tidak merespons sama sekali atas permasalahan yang sebetulnya sudah mengancamnya dalam kondisi lampu merah ya, gawat darurat. Nah, ini pertanyaan pertama adalah saya sangat menyayangkan visi misi yang disampaikan barusan itu tidak menyinggung hal itu sama sekali, padahal sudah menjadi topiknya gitu. Jadi saya ingin tahu apa pemikirannya tentang hal ini, bagaimana seharusnya organisasi beserta anggota yang sangat besar di Jakarta ini bisa merespons hal ini dalam 3 tahun, itu kurun waktu yang cukup untuk melakukan sebuah action, mungkin dari mulai gerakan di rumah, yaitu arsitek di rumah, sampai yang skala besar. Kemudian jika ada dalam pemikiran, itu apa programnya? Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan jurnalistik seperti yang ditugaskan kepada saya malam ini, saya melihat selama ini baik organisasi arsitek nasional maupun daerah, khususnya juga di Jakarta, profesi arsitek di Indonesia ini belum mengoptimalkan dan belum memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan media dan publikasi. Ini menurut pencermatan saya. Apa artinya? Artinya kita sedikit sekali melihat ada tulisan berita atau stream atau apapun yang bersumber dari organisasi IAI. Padahal media itu adalah jembatan yang menghubungkan antara profesi, organisasi dengan publik. Mereka punya audiens dan punya pendengar dan punya pembaca yang sangat luas, tetapi belum dioptimalkan. Dan sebetulnya media ini sangat bisa digunakan oleh organisasi untuk menyalurkan informasi kegiatan arsitek, fungsi organisasi, peran serta fungsi arsitektur untuk manusia dan bumi. Saya rasa saya ingin menekankan kata bumi sekarang karena ini penting sekali. Kemudian juga untuk diseminasi pengetahuan arsitektur yang sekarang sudah banyak sekali dirampas oleh sosial media dan tidak berdasar. Kemudian tentu saja harusnya kalau kita bisa memanfaatkan publikasi dan media ini, tentu saja yang saya maksud adalah media yang terverifikasi ya, bukan media yang tanpa lembaga gitu. Ini harusnya media ini bisa merangsang publik untuk berpikir kritis tentang permasalahan arsitektur dan kota jika ada bahan-bahan materi-materi yang disampaikan oleh organisasi dan arsitek kepada media atau publik ini. Selama ini saya melihat arsitek atau organisasi, pertama organisasi IAI dulu, itu lebih banyak berbicara untuk anggotanya, seperti visi misi yang disampaikan hari ini itu berat sekali untuk lebih berbicara internal. Kemudian sedangkan arsiteknya sendiri ada beberapa yang sudah banyak di media, tetapi kontennya itu berbicara untuk koleganya sendiri, bukan untuk masyarakat, masih sedikit sekali untuk masyarakat. Nah, kemudian di lain pihak, secara bersamaan, secara paralel, kita sudah tahu bahwa digital media itu serangannya luar biasa. Nah, di sini
sudah banyak sekali arsitek-arsitek dan juga anggota IAI yang sudah menggunakan kanal-kanal media sosial ya tanpa lembaga dan tanpa verifikasi ini untuk memperkenalkan karya tanpa kurasi, mempromosikan diri, bahkan edukasi seperti itu. Nah, saya ingin tahu pertama, apa tanggapan para kandidat ini terhadap permasalahan yang saya sampaikan tadi, belum optimalnya atau maksimalnya kolaborasi dari organisasi IAI dengan media-media untuk edukasi publik dan sumber informasi publik, dan apakah ada rencana program di ke depan yang berkaitan dengan jurnalisme ini, dan terakhir adalah bagaimana sikap para kandidat terhadap kegiatan arsitek di media sosial. Tentu saja banyak yang positif, tetapi saya melihat ada hal-hal yang perlu dicermati. Bagaimana pandangannya? Mungkin itu dulu, terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Imelda yang kritis, tajam. Ini seperti bukan pertanyaannya bukan seperti pistol. Ini seperti mesin apa ini? F-16 nih. Jangan begini dong Mas Budi. Habis ini saya nggak diajak kolaborasi, jangan kalau dibilang terlalu galak. Enggak, bukan galak, tapi maksudnya ini bisa grogi nih calon-calon ini. Saya takut ini ya. Tapi ini yang jelas saya ingin menegaskan pertanyaan tadi yang pertama soal krisis iklim. Jadi tidak climate change tapi krisis iklim. Mbak Imelda minta pemikiran dan mungkin action plan, ya kan? Ya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua ini banyak, tetapi Anda harus bisa menyimpulkan, ya, rencana programnya bagaimana, sikap terhadap media sosial bagaimana. Ini saya suka kata-katanya Mbak Imelda, diseminasi arsitektur. Jadi berpikir kritis. Nah, bagaimana menyikapinya? Monggo silahkan. Dari siapa dulu yang mau angkat tangan pertama dulu, siapa ini? Boleh, Mas. Oke, siap. Mas Firman Setia, harus setia ini. Silakan. Iya, harus setia. Oke, tadi kita cuma dikasih waktu 2 menit. Cuman pertanyaannya Mbak Imelda ini sebenarnya penjelasannya nggak akan cukup dalam waktu 2 menit. Jadi mungkin saya kasih singkat-singkat saja gitu ya. Nah, kalau terkait sama iklim, saya rasa memang ini permasalahan besar ya kalau dimampatkan dalam satu kalimat saja mungkin sulit. Tapi yang paling dekat dengan permasalahan sehari-hari dari arsitektur dan lingkungan binaan itu ada pada pemanfaatan atau konservasi air. Lalu kemudian pada ruang terbuka hijau gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau lebih jelasnya, kalau tadi Mbak Imelda sempat mendengar apa yang saya sampaikan, jadi saya berpandangan bahwa ke depan itu kita punya lengan-lengan, perpanjangan lengan dari arsitek-arsitek ini yang punya hubungan dekat dengan para pemimpin kota. Wali kota, tidak harus gubernur. Paling enggak, kenapa wali kota? Karena mereka adalah tangan-tangan terdekat gubernur yang harusnya mengerti mengenai wilayah masing-masing. Dengan demikian, kita bisa langsung petakan, arsitek-arsitek Jakarta bisa membuat suatu pemetaan gitu ya, masalah apa yang paling kritikal di daerah masing-masing. Ya, ini bisa dikaitkan juga dengan sustainable design. Jadi misalkan ada masalah resapan, ada masalah ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, dan sebagainya, itu semua langsung bisa dipetakan dan langsung kita sebagai asosiasi menaungi semua isu itu untuk kemudian kita delegasikan ke anggota kita untuk bisa memberikan usulan perencanaan kepada wali kota tadi. Jadi perencanaan provinsi itu tidak melulu semuanya harus bersatu di kepala gubernur semua, tapi kita punya perangkat-perangkat yang bisa saling kolaborasi buat memberi masukan tersebut. Kemudian yang kedua, masalah mengenai media. Saya rasa mungkin ini masalah penting. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin melihat apa sih Firman itu siapa sih? Mungkin nggak banyak yang kenal karena saya 10 tahun yang lalu jadi pengurus, lalu menghilang gitu ya.
Tapi kemarin ketika saya terpilih di tahap 1, saya memilih untuk melakukan pendekatan di luar, melalui media gitu ya, melalui teman-teman media. Karena saya melihat bahwa ini juga satu hal yang kurang dilakukan dari kepengurusan IAI, yang cenderung lebih serasa seperti eksklusif. Arsitek dianggap sebagai masih dianggap oleh masyarakat sebagai suatu sosok yang sulit dijangkau, dan itu kita harus lebih sering memanfaatkan media yang sifatnya nasional untuk mengkomunikasikan tadi ide-ide, mengkomunikasikan apa yang terbaik tentang best practice-nya arsitek. Nah, karena itu saya memulai ketika itu untuk menghidupkan kembali jalur-jalur media nasional ini melalui beberapa media elektronik gitu ya. Itu harusnya dibuat sebagai sebuah channel berkala. Jadi tidak hanya sekali waktu kita ingat, tapi kita buat berkala. Setiap bulan kita sudah punya slot khusus di media-media tersebut untuk membicarakan masalah desain, masalah praktik terbaik arsitek bagi masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga tadi mengenai sosial media. Ini apakah promosi, ada yang edukasi, bagaimana tanggapannya? Saya rasa arsitek dimanapun harus mulai terbiasa dengan itu. Kita harus mulai terbuka bahwa namanya masyarakat kita sekarang sangat terpicu oleh isu. Jadi kita tidak lagi bicara ke masyarakat dengan model peranata pembangunan kita begini begitu, dan mungkin bukan begitu, tapi isu-isu yang memang sifatnya populer tapi kita hadir. Nah, IAI harus punya channel yang lebih dekat dengan masyarakat untuk urusan itu. Bisa jadi channel yang terpisah gitu ya, sosial media yang terpisah dari katakanlah misalkan Instagramnya IAI gitu, tapi ini ada satu Instagram misalkan ya, Instagram atau sosial media lain gitu nantinya, tapi ini terus secara simultan, secara menerus gitu ya, itu memberitakan tentang desain-desain terbaik. Segala macam penghargaan arsitektur Indonesia di level nasional, regional maupun internasional harus selalu dipublikasikan di situ. Dan paling penting juga adalah melibatkan masyarakat untuk memberikan testimoninya. Jadi disinilah fungsinya arsitek untuk lebih mudah untuk lebih bersahabat dengan digital media. Kurang lebih begitu. Mungkin semoga nggak melampaui 3 menitnya Mas Budi. Makasih. Siap, makasih. Cuman yang nggak jelas tadi kanal di luar IAI ya. Maksudnya bikin media baru, Mas, atau media yang sudah di maksimal. Kalau kita bicara Instagram itu kita bisa bikin berapa banyak akun, Mas. Tapi artinya akunnya tidak harus namanya IAI misalkan seperti itu ya. Tapi yang lebih lebih bersahabat dengan masyarakat. Kurang lebih gitulah. Tapi pengelolaannya tetap oleh teman-teman IAI pasti. Jadi bisa secepat kilat yang kemarin tuh ya, seperti promosinya bersama Firman ya. Betul. Bareng Mas, bareng Firman aja Mas. Siap. Mari dilanjutkan untuk kandidat berikutnya. Siapa yang menjawab antara Doti atau Kak Aci? Kak Doti atau Kak Aci nih? Doti. Oke. Adik dulu deh. Nah, silakan. Makasih. Pertanyaan Mbak Email sangat padat sekali. Sepertinya bisa meresumekan ini ya, tema kita malam ini. Semuanya. Tapi kan padat dan tajam itu kan? Iya. Iya, jadi terkait kedua hal tersebut, menurut saya terkait krisis iklim dan kurangnya partisipasi dari teman-teman arsitek itu dilatar belakangi juga dengan kurangnya awareness anggota, kurangnya pengetahuan anggota terhadap hal yang kritis ini gitu. Saya sangat sepakat tadi terhadap terkait kerjasama dengan media. Untuk itu saya di dalam langkah strategi saya sangat memprioritaskan Sinfar, program Sinfar nanti untuk
menjadi yang prioritas begitu. Kemudian terkait komitmen ya, program IAI Jakarta ke depan, yang saya tahu selaras dengan target dari Gubernur Baswedan tentang pengurangan emisi rumah kaca yang sebesar 30% hingga 50% pada tahun 2030 kalau nggak salah, dan ambisinya untuk mencapai emisi 0 pada tahun 2050. Saya sebenarnya ingin mengajak rekan-rekan arsitek semua, arsitek Jakarta terutama, apakah boleh kita berkomitmen gitu, selaras dengan komitmen gubernur kita itu, sama-sama mengupayakan pembangunan yang netral karbon. Berkaca juga pada asosiasi tetangga kita di Amerika, EAE berkomitmen untuk agar arsitek-arsiteknya melakukan pembangunan yang netral karbon hingga tahun 2030. Tapi ya mungkin 2030 masih terlalu cepat untuk kita bisa menargetkan sesuai dengan selaras dengan target dari gubernur kita di 2050. Langkah-langkahnya mungkin yang awal yang pasti harus meningkatkan awareness dan edukasi keluar dan ke dalam organisasi. Kemudian IAI juga bisa membantu industri-industri yang ramah lingkungan dengan mengekspos produk-produk mereka di kalangan arsitek dan stakeholder jasa konstruksi. Kemudian juga melakukan advokasi pendampingan bersama Pemda DKI terkait aturan-aturan ketata ruangan, di mana diperlukan lebih banyak lagi ya lahan-lahan hijau untuk resapan, juga karena kita punya masalah terhadap air baku juga, sehingga juga pengaturan terhadap kepadatan, sebaran, juga intensitas ruang kota menjadi sangat penting. Yang kedua, terkait arsitektur, IAI Jakarta khususnya dapat mendukung riset-riset terkait hunian dan arsitektur yang ramah lingkungan dan dipublikasikan sebesar-besarnya berkolaborasi dengan media-media agar sekali lagi bisa meningkatkan awareness anggota maupun masyarakat terhadap pentingnya arsitektur yang ramah lingkungan. Kemudian ke depannya kita juga bisa membicarakan tentang tipologi arsitektur baru, misalkan arsitektur sebagai ladang energi, arsitektur yang mandiri energi, bicara tentang energi surya, bicara tentang energi angin, geothermal, dan lain sebagainya, yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan oleh kita dalam pengaplikasian arsitektur skala kecil. Namun bicara teknologi tersebut tentunya akan percuma jika semua teknologi ini harus diimpor dari negara lain. Sehingga selain itu, PR IAI juga menurut saya perlu mendorong pemerintah kita untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengembangkan industri energi baru dan energi terbarukan ini di Indonesia, sehingga diet karbon kita ini bisa betul-betul tercapai. Sebenarnya ada banyak sih program-program yang ke arah sana, pemikiran-pemikiran ke arah sana, tetapi saya sangat terbuka sekali, saya sangat ingin duduk bersama teman-teman yang lain yang lebih paham terkait sustainable building, tentang bangunan hijau, untuk membicarakan lebih detail tentang program-program ini. Terima kasih, Mas Budi.
Terima kasih Kak Aci udah menjelaskan secara baik, tapi tadi panjang jadi saya sempat kena semprot ini. Waktunya lebih beberapa detik sebetulnya. Mari lanjutkan. Ya. Kak Doti, silahkan menjawab Ya. singkat agar Ya. jelas. Terima kasih Pak Budi. Jadi begini, kita harus di dalam diri arsitek itu, perencana itu kita harus punya keyakinan, punya awareness tentang lingkungan. Sebetulnya visi saya itu termasuk dalam itu adalah arsitek Jakarta Lestari. Jadi kita harus punya satu pemahaman mau dibawa kemana Jakarta saat ini. Mau seperti hijau apa Jakarta saat ini? Mau seperti apa kita bersinergi dengan atau mengatasi atau memberikan solusi terhadap adaptasi perubahan lingkungan. Jadi pertama memang adalah awareness dari dalam diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita menguatkan kompetensi kita terhadap isu-isu lingkungan. Jadi sebagai perencana kita wajib ya memahami isu-isu lingkungan, dan itu sudah ada di dalam peraturan ya, sama peraturan gubernur maupun peraturan nasional. Jadi ada dua hal ya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang regulasi berkaitan dengan lingkungan. Itu regulasi, dan kedua adalah rating tools sebagai guidelines. Kemudian kita sebagai perencana pastinya mempunyai R&D ya, research and development sendiri, dan kearifan lokal untuk dikembangkan sebagai bagian dari konsep karya kita. Setelah itu kita sebagai perencana itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan kemampuan kita agar bisa berencana dengan benar dan juga mengedukasi masyarakat dengan benar terkait lingkungan. Itu hal yang paling penting dalam diri kita sebagai perencana. Kita harus mempunyai waktu atau semangat untuk berkontribusi ke masyarakat dengan cara bersinergi dengan pemerintah daerah, tadi institusi pendidikan, dan juga komunitas hijau. Nah, terkait dengan bagaimana sustainability dan hazard mitigation dan lain-lain ada di dalam kita, dalam pemikiran kita secara fitur-fitur website, kita harus mempunyai sistem informasi yang cukup untuk mengedukasi, pertama, anggota kita. Jika anggota kita kuat, maka kita dapat berkontribusi lebih kepada masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah saya bisa memutarkan slide sedikit, Pak Budi? Mungkin nggak bisa. Ya. Karena kalau slide semuanya slide ini supaya seimbang. Okay. Cuman tadi masalah sistem informasi, berarti sistem informasi yang sekarang jelek. Bukan. Perlu diperbaiki atau ya, diimprove ya. Kita bisa melihat seperti sistem di IAE ya. Itu ada sustainability, ada banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan dan kemasyarakatan, yang termasuk social issues, itu ada di dalam diskursus organisasi gitu. Dan termasuk juga yang terkait dengan itu tadi informasi tentang, misalnya kalau kita berencana perlu sistem pengetahuan yang cukup tentang material yang terkait dengan lingkungan, itu harus ada di situ. Jadi ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh anggota saja, ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh masyarakat. Supaya masyarakat paham ya kontribusinya perencana arsitek terhadap masyarakat dan lingkungan, secara sosial dan lingkungan juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, ini memang debat ini rada adem karena 2 bunga lawan 1 duri. Nanti semoga yang menang siapa kita belum tahu. Mari kita. Nggak enak dapat duri saya, Mas. Duri kan tajam, pasti ini Mas, banyak yang ini. Banyak yang tersinggung nanti kalau saya jadi duri.
jangan tersinggung loh Mas. Ini supaya nggak pada tegang aja ini. Tadi Mas boleh nambahin dikit nggak? Boleh nambahin dikit nggak? Boleh 1 detik. Silakan Mas, 1 detik. Ya, saya masih tergelitik sama pertanyaan terakhir tadi Mbak Imelda ya. Teman-teman sosial media. Saya ngeliat gini. Kita tuh punya para influencer baik dari arsitek maupun yang non arsitek sekarang itu. Kemarin istri saya bilang, kamu pernah lihat ini nggak? Ini dia keren banget loh ngomongnya. Dia bukan arsitek, tapi dia bisa mereview rumahnya sendiri, rumah teman-temannya sendiri dengan pendekatan yang sangat rakyat gitu loh, sangat awam, tapi bisa dimengerti. Kita butuh orang-orang seperti kayak gitu. Jadi rasanya mungkin ke depan arsitek nggak jadi inklusif, tapi mungkin bikin forum yang secara berkala mengundang para influencer ini buat berbagi visi, berbagi pandangan tentang arsitektur yang baik itu kayak gimana. Jadi kita dengan kata itu aja Mas, supaya kita sama-sama networking-nya tidak cuma di arsitektur gitu. Thank you Mas. Nah ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, ini Mbak Aci belum dapat bonus. Coba bonusnya 1 detik. Karena Bang Firman ngomong tambahan 1 detik, Mbak Doti tadi 1 detik, coba. Saya cukup dulu, Mas. Oke, bagus, sip. Karena flow ya. Mari sekarang saya minta Pak Ardi Cahya yang sebagai perwakilan TABG mungkin bisa memberikan pertanyaan yang tajam, terpercaya, unik. Monggo Pak Ardi, silahkan. Terima kasih Mas Budi Pradono. Selamat malam ketiga kandidat. Iya tadi saya waktu diajak panelis untuk ikut jadi panelis, saya tanya ada temanya apa? Temanya isu lingkungan gitu ya. Hanya waktu mendengar visi dan misi yang disampaikan tadi, kurang banyak yang saya dengar isu lingkungan yang disampaikan para kandidat. Sepertinya sengaja disimpan untuk menjawab pertanyaan dari panelis gitu ya. Oke, mungkin saya mulai langsung dengan membaca pertanyaan saja. Oke. SDG 2030 merupakan agenda pembangunan dunia di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Termasuk Kota Jakarta tentunya. Saat ini Kota Jakarta selalu bergulat dengan isu banjir tahunan, ketersediaan air bersih, ada lagi terakhir isu kota yang akan tenggelam gitu. Kemudian ada isu polusi, langit biru, RTH, transportasi, ruang kota, dan lain-lain, banyak sekali. Tadi juga disampaikan kehadiran arsitek dan organisasi IAI Jakarta di masyarakat sudah barang tentu sedikit banyaknya ikut bertanggung jawab dengan isu-isu ini. TABGAP selalu dalam tanda kutip mewajibkan kepada arsitek-arsitek yang sedang menjalani sidang untuk menyampaikan kontribusi apa saja bagi lingkungan, kota, dan sosial masyarakatnya yang terdapat dalam rancangan proyek yang diajukan. Namun, hanya sedikit dari arsitek anggota IAI Jakarta yang mengikuti sidang TABG karena keterbatasan tertentu, dan tidak semua proyek yang menjalani sidang. Itu terkait skala proyek, tingkat kompleksitas, maupun klasifikasi dan sensitivitas proyeknya. Sebagian arsitek lainnya sudah barang tentu juga punya pemahaman yang baik dan mempraktekkan isu-isu sustainable ke dalam rancangannya. Tapi mungkin sekali sebagian besar lainnya belum mempunyai pemahaman dan tidak tahu bagaimana menerapkan isu lingkungan ke dalam rancangannya. Semua kandidat saya tangkap malam ini waktu menjawab pertanyaan Ibu Imelda, ternyata mempunyai pemahaman yang baik terhadap isu lingkungan ini. Namun, jika Anda terpilih, apa kira-kira langkah real yang akan Anda lakukan dalam rangka tugas membina anggota untuk mendukung tercapainya target SDG Dunia 2030 ini? Demikian Pak Budi Pradono. Terima kasih. Pertanyaannya bagus.
bagus sekali Pak. Langkah real, langkah konkret, strategis. Mari silahkan dimulai. Saya jawab. Ya, silahkan Kak Doti, silahkan. Ya, Pak Adi, dalam rencana action plan saya untuk ke depan adalah membuat pedoman arsitek Jakarta Lestari ya. Dan itu perlu didukung oleh para pihak, pengurus, panel ahli, dan anggota, serta komunitas. Jadi di dalam 3 tahun itu, tahun pertama kita perlu memitigasi isu-isu lingkungan yang ada di Jakarta. Juga perangkat-perangkat peraturan, dan bagaimana cara kita mengakselerasi peraturan. Kedua, kita membentuk kelompok-kelompok minat khusus ya, yang punya concern terhadap kelestarian ini. Tahun kedua, kita bisa mulai menguji kajian-kajian kita untuk menjadi bagian dari masukan kebijakan. Dan di tahun ketiga diharapkan bahwa pedoman itu bisa diluncurkan. Jadi 3 tahun ini cukup pendek dan kita perlu kajian yang mendalam yang perlu diuji terkait merencanakan dengan lestari. Itu Pak Adi, jawaban dari saya. Terima kasih Kak Doti. Jadi hanya membuat pedoman aja ya, nggak tahu cara melaksanakannya. 3 tahun tuh habis untuk bikin pedoman aja ya. Pedoman itu bisa disosialisasikan sebagai guidelines untuk perencanaan Pak. Itu kita perlu seperti itu. Tapi kan tadi menurut rencananya dalam 3 tahun kan? Iya, karena jadi pas tahun ketiga saja ya sosialisasinya berarti. Enggak, tahun pertama sosialisasi tadi mitigasi ya. Kemudian membentuk kelompok minat untuk membuat kajian. Tahun kedua kita mengeluarkan dan menguji pedoman kita. Dan tahun ketiga itu bisa menjadi ketetapan. Jadi kita perlu kajian mendalam supaya tidak ada dispute ya. Kita kan sering tuh dispute tahunnya kurang tepat dan lain-lain. Kita perlu uji tuh semua pedoman itu di tahun kedua dan kita bisa rilis penuhnya di tahun ketiga. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Kak Doti. Oke, lanjut penjawab berikutnya siapa nih di antara 2 kandidat? Saya boleh Mas Budi. Silahkan Kak Aci. Terima kasih. Ya, saya rasa isu tersebut harus dijawab dan disiapkan secara terstruktur dan menerus ya. Tidak bisa hanya dengan 1 atau 2 kegiatan saja, tapi rasanya harus diinfuse ke seluruh kegiatan IAI Jakarta. Kita bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan rutin IAI Jakarta dari kegiatan kecil-kecil seperti talk show maupun design week, pameran-pameran, juga berkolaborasi dengan mitra-mitra lainnya. Tidak hanya media, tapi juga banyak stakeholder jasa konstruksi yang lainnya. Terutama karena yang paling awal harus membangun kesadaran tentang pentingnya hal ini dulu. Jadi langkah-langkahnya mungkin bisa dengan meningkatkan awareness dan edukasi, baik keluar maupun ke dalam. Juga kita bisa mendukung dan mengekspos material-material yang ramah lingkungan, mendukung riset-riset terkait arsitektur yang ramah lingkungan, serta riset-riset sosial, serta melakukan advokasi dan pendampingan Pemda DKI terkait aturan-aturan ketata ruangan. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Mas Budi. Terima kasih, Kak Anci. Singkat, padat, lanjut. Terakhir. Ya, sekarang saya yang terakhir, Mas Budi. Jadi sambil narik nafas dulu. Oke, langkah konkret ya. Tadi mungkin saya sudah sempat sampaikan di pertanyaan pertama dari Mbak Emil. Saya punya pemikiran bahwa IAI ini nanti ke depannya harus punya semacam perwakilan wilayah gitu ya.
tapi bukan dalam konteks yang sangat rigid dengan apa namanya, dengan organisasi yang rumit atau enggak atau gimana gitu, enggak, tapi lebih untuk menampung, memetakan masalah-masalah di masing-masing wilayah kota Jakarta. Nah, ini yang harus berhubungan langsung erat dengan para wali kota tadi, atau mungkin dalam skala yang lebih kecil ya dengan para camat begitu ya. Jadi memetakan kira-kira di isu apa sih yang paling mendasar di wilayah tertentu gitu. Kita tuh punya 540 anggota profesional di Jakarta. Jakarta tuh cukup luas sekali gitu. Tapi kan tidak semuanya arsitek itu punya kesempatan yang sama. Nah, makanya dengan membuat wilayah ini, maka arsitek Jakarta itu tidak cuma arsitek yang di Jakarta Selatan. Kita bisa punya arsitek di daerah-daerah lain gitu. Dan ini jadi mitranya para pemimpin kota madya di Jakarta. Nah, masalah berikutnya untuk terkait sama sustainability, biasanya yang paling besar menyangkut wilayah Jakarta itu pertama perumahan, yang kedua ruang terbuka hijau, yang ketiga adalah jalan. Yang ketiga adalah infrastruktur atau jalan. Jadi 3 bidang ini harus dikelola dengan baik. Rumah-rumah tinggal yang penyebarannya sporadis, yang tidak terencana, rumah-rumah kelas menengah ke bawah, ya ini yang harus disiasati oleh asosiasi. Kita bisa menjadi rekanan Pemprov untuk menyediakan gambar-gambar yang sesuai aturan bagi mereka untuk mengajukan izin misalkan. Jadi kita jadi mitranya Pemprov lah. Pemprov butuh sekian banyak rumah yang harus dia periksa, yang harus dia keluarkan izin bangunannya. Arsitek IAI harus mendampingi itu. Katakanlah kita punya template nih, kita punya desain template buat para rumah-rumah yang kondisinya menengah ke bawah. Ini template ini bisa digunakan oleh masyarakat for free misalkan. Tapi kita menjadi mitranya Pemprov. Jadi dengan menggunakan gambar ini gambar sudah memperhitungkan ruang terbuka hijau, memperhitungkan resapan air tanah yang baik, pengudaran yang baik, dan seterusnya, dengan secara tidak langsung itu juga mendukung upaya menuju Jakarta yang paling menjadi lebih sustainable. Nah, yang ketiga tadi adalah infrastruktur atau jalan. Perencanaan kita selama ini beratnya kepada melihat infrastruktur atau jalan itu seakan-akan itu bukan bidangnya arsitek. Loh, kenapa tidak? Kita punya banyak ruang di bawah jalan tol loh. Ya, kita punya ruangan ruang-ruang yang hijau yang akhirnya belum pernah terfikirkan sebelumnya ada di mana. Kenapa ketika perencanaan infrastruktur itu tidak melibatkan arsitek juga? Nah, disinilah makanya maksud saya kita bisa masuk di bidang-bidang yang mungkin sebelumnya terasa ini bukan bidangnya arsitek, tapi kita wajib hadir di sana untuk menyatakan sikap bahwa arsitek berpihak pada sustainability. Itu Mas Budi. Makasih. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak Budi? Oke, Mas. Begini ya, kan kalau pedoman itu biasanya dalam pemikiran kita itu naratif ya, Pak. Saya harapkan di pengurusan ini mungkin kita bisa bikin yang ilustratif lah, gitu, yang mudah dipahami semua pihak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ke panelis berikutnya, saya mau kembalikan ke Pak Hadi, apakah puas dengan jawaban para calon ketua kita atau masih ada ganjalan, Pak Hadi? Iya, cukup puas, tapi mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan lebih detail barangkali sih sebetulnya, Pak Mas Budi. Sebetulnya langkah yang saya tanyakan langkah real dalam tugas organisasi membina anggotanya terkait isu lingkungan ini, apa saja langkahnya? Sebetulnya pertanyaannya seperti itu. Demikian Pak Budi. Oh iya, terima kasih. Ya udah, nanti PR-nya masing-masing pendengar bahwa tuntutan Pak Hadi adalah jawaban yang konkret. Bagaimana pesan dari G20 ini sampai ke anggota, bukan sampai ke pengurus saja. Ya, betul. Gitu ya. Ya, terima betul, Mas Budi. Ini waktunya nggak panjang, kita beri kesempatan kepada mitra kita yang mewakili
pemerintah dan juga menyuarakan lingkungan hidup, Bapak Iwan Kurniawan. Mari Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Budi Pradono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rekan-rekan IAI, khususnya kepada 3 kandidat, Mas Firman, Mbak Aci, dan Bu Doti. Ya, ini saya mewakili Pemprov DKI Jakarta, ya sudah 2 periode bersama-sama IAI ya untuk menjembatani hal-hal yang menjadi antara kebutuhan masyarakat untuk desain dan juga kebutuhan masyarakat untuk juga pelaksanaan pembangunan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya evaluasi terkait dengan perjalanan 2 periode saya mendampingi IAI Jakarta ya di dalam regulasi, bahwa saat ini ada kesenjangan ya, ada gap ya antara desain dengan regulasi yang diintegrasikan, di mana regulasi tersebut dengan visi misi Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Mau dibawa kemana arah perkembangan kota ini, inilah tadi peran arsitek menjadi sangat strategis, sehingga IAI adalah sebagai mitra strategis yang harus berjalan bersama-sama beriringan. Nah, saya menganalogikan seperti halnya ketika ada kegiatan sayembara ya yang diselenggarakan oleh IAI atau sayembara-sayembara yang bekerja sama ya dengan pihak-pihak lain, itu antusiasme dari peserta IAI perencana itu begitu antusias untuk mengikuti. Tetapi begitu ada permasalahan isu-isu lingkungan dan sebagainya, itu tidak ada yang mensuarakan lebih maju ke depan. Saya punya solusi dan sebagainya seperti itu. Tetapi lebih mengedepankan kepada hasil karya yang akan mereka perjuangkan untuk disampaikan. Tetapi ketika ada bahwa kota tersebut membutuhkan solusi-solusi permasalahan-permasalahan perkotaan, kehadiran arsitek ini dirasa masih sangat kurang seperti itu. Baik yang hadir langsung memberikan masukan kepada Pemprov maupun juga kehadiran arsitek di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Wajah kota, wajah perkampungan, kemudian juga wajah ruang kota ini adalah sedikit banyak adalah cerminan dari hasil karya dari perencana, baik itu perencana yang memang spesialisasi dalam hal desain bangunan maupun perkotaan, maupun juga bangunan tanpa perencana seperti itu. Nah, ini yang kondisi ini yang menjadi adanya ketimpangan juga di dalam permasalahan-permasalahan ruang kota yang harusnya peran arsitek itu juga harus bisa masuk ya, tidak hanya melihat kepada bagaimana solusi-solusi desain, tetapi solusi-solusi permasalahan perkotaan yang terkait dengan isu-isu ini. Apakah pernah arsitek mengevaluasi ya hasil karya-karyanya terkait dengan apa yang sudah dibangun dan juga sudah berdiri, apakah itu memberikan kontribusi, apakah itu kepada kota atau membebani kota itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bagaimana peran untuk mengajak kepada semua anggota IAI ya ke depannya untuk bersama-sama kalau ada sayembara itu adalah bisa ikut paling awal. Nah, ini ketika Pemprov membutuhkan satu masukan-masukan untuk permasalahan solusi perkotaan, kehadiran arsitek khususnya dengan IAI Jakarta ini dinantikan ya kehadirannya sehingga berjalan beriringan sebagai mitra strategis yang juga sebagai salah satu stakeholder pelaku pembangunan perkotaan ini bisa hadir bersama-sama dengan pemerintah beriringan berkolaborasi. Nah, gerakan kolaborasi seperti apa yang bisa dihadirkan ya dari masing-masing dan diusulkan itu seperti apa, mulai dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang terkecil ya, sampai juga permasalahan-permasalahan isu-isu lingkungan yang sudah mengglobal seperti itu.
tentunya hal ini sangat dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta, ya, tidak hanya mengedepankan kepada solusi-solusi desain yang sifatnya hanya untuk perencana untuk mengakomodir kegiatan, tetapi bahwa hasil-hasil perencanaan tersebut juga bisa memberikan solusi-solusi kepada perkotaan. Nah, beberapa hal yang dikedepankan adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini mengedepankan ada beberapa penataan kampung prioritas, kemudian juga ada pengembangan yang terintegrasi dengan transportasi dan sebagainya. Hal ini yang tentunya akan merubah banyak desain ya yang selama ini hanya melihat kepada bagaimana desain itu berdiri di dalam satu lahan, tetapi bagaimana desain perencana yang harus dihadirkan itu melihat kepada proporsi ruang perkotaan yang lebih luas seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan program-program seperti apa nanti yang dihadirkan dari IAI Jakarta, sehingga bahwa perencana tersebut ya tidak hanya melihat kepada visi misi dari owner kepada perencanaannya, tetapi sebenarnya ketika bahwa perencanaan tersebut mengisi ruang kota itu harus juga sinergis dengan mau dibawa kemana kota ini. Tentunya visi misi yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan RPJMD-nya itu menjadi bagian yang sinergis di dalam hal perencanaan ruang kota yang direncanakan oleh semua arsitek atau perencana perkotaan. Mungkin ini Pak Budi, Pak Dono, bagaimana gerakan kolaboratif yang bisa dihadirkan ya untuk bisa hadir bersama-sama dengan pemerintah untuk tidak hanya melihat kepada peluang-peluang desain, tetapi bagaimana peluang-peluang solusi-solusi yang bisa ditawarkan dan dihadirkan untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian Pak Budi. Makasih Pak Iwan. Mungkin saya bisa coba merangkum ya. Jadi karena ini menurut saya bagus sekali karena IAI dianggap mitra oleh pemerintah. Jadi tadi ada beberapa hal, ada 3 utama. Yang pertama kompetisi tingkat DKI Jakarta untuk proyek-proyek baru. Kedua, masukannya caranya bagaimana. Jadi perlu mewadahi cara memberi masukan permasalahan Jakarta. Mau Jakarta mau tenggelam, segala macam. Nah itu perlu diakomodir. Caranya bagaimana. Terus yang ketiga, caranya bagaimana juga bisa berkolaborasi. Mari silahkan. Mungkin dari Aci dulu yang di tengah ini. Silahkan Kak Aci. Baik, dari tadi saya jawab yang kedua terus. Makasih waktunya Mas Budi. Saya pribadi sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Iwan. Arsitektur itu seharusnya bicara tentang problem solving gitu ya. Saya juga ingin menyelesaikan masalah perkotaan ini secara sistem. Jadi bukan sekedar mengobati, tapi sebisa mungkin kita antisipasi dari akarnya. IAI Jakarta harus bisa membantu Pemprov DKI dalam membangun sebuah sistem yang tidak saja menyelesaikan masalah, tetapi mencegah, mengantisipasi masalah-masalah tersebut untuk terjadi lagi ke depannya. Terkait bentuk realnya, sebenarnya bisa macam-macam, mulai dari fokus lewat kegiatan-kegiatan bidang regulasi yang selama ini sudah cukup baik dan bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian ada pokja rutin dan non-rutin, memanfaatkan juga pengabdian profesi, melakukan evaluasi dan memberikan masukan regulasi serta kebijakan secara aktif, termasuk juga IAI perlu sering terlibat dalam forum-forum atau bahkan menginisiasi diskusi antar organisasi maupun antar stakeholder industri konstruksi. Jadi terkait tadi bicara problem solving, harusnya arsitektur tidak hanya indah, tetapi juga harus
menyelesaikan masalah yang ada sekaligus mencegah masalah-masalah baru untuk terjadi di kemudian hari. Saya rasa sekian dulu dari saya, Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Bang Firman atau Kak Doti. Ya. Oh, serah. Saya boleh, Mas Budi? Iya, boleh, silakan. Yang paling ganteng. Terjepit kita. Ya. Oke, tadi masalah Pak Iwan betul sekali ya. Kita ada kesenjangan antara regulasi kemudian dengan desain gitu ya. Saat ini IAI sebenarnya sudah mulai bukan mulai ya, tapi mungkin ada forum komunikasi anggotanya terkait tentang regulasi-regulasi ini. Itu baru satu tahap mungkin ya Pak. Tapi mungkin tahap berikutnya adalah gimana sih hasil dari forum-forum atau komunikasi ini bisa terus berlanjut sehingga desain-desain arsitek kita itu tidak lagi menyalahi aturan gitu. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mempunyai semacam perwakilan wilayah, itu untuk pemetaannya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita memiliki mekanisme gimana supaya input-input tadi bisa langsung diberikan kepada para wali kota gitu ya. Nah, di sisi lain IAI juga yang berikutnya adalah IAI memberikan wadah bagi para anggotanya yang banyak ini gitu ya, yang profesional ini untuk bisa memberikan usulan terbaik tentang area-area yang memang paling kritikal untuk diberikan desain gitu ya, yang selama ini berkembang secara tidak terkontrol atau sporadis gitu ya. Apalagi dengan adanya kemudahan IMB. Nah, ini kita perlu kontrol yang ketat dan ini perlu bermitra. Caranya adalah tadi kita menyediakan sekian banyak desain yang mungkin dalam tanda kutip templates tadi ya, yang bisa digunakan dengan mudah oleh warga untuk menyusun atau merencanakan tempat tinggal mereka atau bahkan tempat ruang usaha mereka. Lalu kemudian tadi ada masalah tentang saya mungkin ini berhubungan langsung atau tidak, tapi saya melihatnya begini. Ketika kita bicara sustainability, 80% itu berada pada aspek operasional. Sementara 20%-nya mungkin yang selama ini kita bahas gitu, desainnya yang cantik, desainnya yang sustainable, desainnya yang keren dan sebagainya. Tapi sebenarnya 80% ada di operasional. Nah, mungkin ini bagian dari di mana arsitek bisa ada transfer ilmu yang harus bisa dilaksanakan oleh IAI kepada arsitek-arsiteknya. Arsitek perancang bangunan misalkan ya, dia punya tanggung jawab moral untuk membuat bahwa bangunannya dia itu didesain dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ramah lingkungan. Dan pada saat proses SLF, arsitek tersebut bisa juga menjelaskan kepada, katakanlah misalkan IAI menampung membuat sebuah program di mana arsitek-arsitek yang tersebar di seluruh Jakarta ini, dia bisa menjadi bantuan tenaga penilai teknis untuk masalah SLF. Sehingga ada transfer ilmu dari arsitek yang memegang, katakanlah yang mendesain bangunan high-rise di Sudirman Tamrin gitu ya. Dalam proses desainnya dia mengajukan izin, lalu kemudian pada proses SLF ada arsitek dari IAI yang ditugaskan untuk mereview bangunan itu secara berkala. Nah, proses review itu akan terjadi transfer ilmu, dan di situ yang mungkin lambat laun akan membuat iklim perencanaan yang lebih bertanggung jawab gitu, bahwa saya mendesain ini, nanti desain saya punya dampak loh, dampaknya itu bukan yang dalam jangka pendek atau jangka menengah, saya harus sampaikan ini ke arsitek yang akan nanti mereview desain saya. Dia akan memastikan bahwa desain saya itu betul dilakukan secara baik atau tidak. Nah, ini mungkin transfer ilmu ini yang lambat laun bisa membentuk iklim desain yang lebih bertanggung jawab. Mungkin sementara itu, kalau tadi ada tambahan lain terkait dengan integrasi transportasi, saya rasa saya setuju sekali, itu program Pemprov yang perlu didukung karena itu bagian dari
mengubah budaya kita yang halo. Waktunya Mas panjang. Ya, Tadi saya memberi catatan kecil Mas. Oke. Ya. Template Ya. design. Jadi kalau template design generik itu yang bikin IAI atau kantornya Mas Firman. Jadi nggak perlu lagi aspek-aspek lain bisa mendesain dengan template. Template kan tinggal enggak dong. Iya betul. Bukan kantor saya, Mas. Ya, tapi IAI dong. IAI yang menaungi. Karena kita punya sekian banyak anggota yang punya sertifikasi loh, punya STRA kalau sekarang ya, kompeten untuk mendesain. Jadi kita bikinlah, kita buka. Ya, teman-teman bisa menyumbangkan desain dan ini sebagai satu dokumen template yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Mas, siap. Tinggal Mbak Doti. Silahkan, Mbak Doti. Terima kasih, Mas Budi. Jadi langkah pertama, seperti yang disampaikan Pak Iwan, kita harus menyatukan visi misi Jakarta untuk berketahanan lingkungan dan sosial. Jadi itu yang harus dipegang sebagai patokan kita, guideline kita untuk membuat langkah konstruktif menyusun pedoman dan regulasi. Jadi Jakarta itu cukup kompleks ya, Pak Iwan dan kawan-kawan. Kan kita punya Jakarta itu dialiri 13 sungai, dan anak sungai. Kemudian kita di utara itu kita punya Pulau Seribu, pesisir. Pesisir itu kita ada yang hunian nelayan yang perlu di upgrade. Tapi di sisi lain juga ada artificial pantai yang istilahnya digunakan sebagai ruang sosial dan banyak isu lain di tengah kota gitu. Ya. Jadi Jakarta itu demikian kompleks secara lingkungan dan kita juga punya isu polusi dan lain-lain. Jadi kita perlu memitigasi isu-isu itu tersebut ke dalam langkah-langkah yang memudahkan kita sebagai perencana untuk mendesain dan bertanggung jawab, dan di satu sisi lainnya juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungannya. Gitu. Jadi juga termasuk di dalamnya saya mikirkan juga tentang mitigasi bencana. Jadi selain isu lingkungan, kita juga punya isu kebencanaan yang harus kita formulasikan sebagai panduan perencanaan di perkotaan. Jadi awareness itu penting, jadi sosialisasi penting. Tapi kita perlu pedoman itu. Terima kasih, Mbak Doti. Memang kunci jawabannya selalu pedoman. Oke, lanjut. Kira-kira nih waktunya sudah hampir habis. Sebenarnya ini ada waktu terakhir untuk memberikan floor untuk bertanya. Mas Budi. Ya. Izin. Gimana? Tadi Mas Budi sempat ngasih waktu 1 detik buat Mas Firman, saya boleh nggak dapat? Oke, 1 detik. Siap. 1 detik sebenarnya untuk sedikit men-challenge pendapat Mas Firman sih. Tentang menurut saya bahwa baiknya IAI sebagai organisasi tidak bersaing dengan pekerjaan anggotanya. Ya, kurang lebih hampir sama seperti yang tadi Mas Budi angkat. Udah lewat 1 detik. Tidak bersaing dengan pekerjaan anggotanya karena IAI bukan biro yang dengan memberikan desain-desain. Tapi sebagai organisasi, kita justru harus bisa menyelesaikan masalah dengan menyebatani kebutuhan atau kepentingan semua pihak. Baik, terima kasih. Waktu habis. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita akan memberikan pertanyaan. Ada banyak pertanyaan nih. Ribuan bahkan. Kita akan pilih penanya terbaik. Waduh. Yang mana ini? Waduh. Entah. Nah, ini ada pertanyaan. Cuman mau saya belokkan nih. Sejauh mana peran
Jakarta mengenai perpindahan ibu kota. Anggap aja bangunan-bangunan pemerintah yang ditinggalkan dan bangunan-bangunan peninggalan lama yang ditinggalkan dan itu harus dimaksimalkan. Nah, strategi apa bagi IAI supaya bisa memaksimalkan kota Jakarta ketika dia tidak lagi menjadi ibu kota? Jadi sebetulnya masa Anda waktu mempersiapkan selama 3 tahun itu adalah masa di mana Jakarta mempersiapkan diri untuk menjadi kota biasa. Silakan menjawab. Langsung taktis, strategis, 1 menit. Masing-masing 1 menit. Yang cantik dulu atau yang ganteng dulu nih? Yang cantik-cantik dulu, Mas. Tadi udah yang duri. Iya. Pokoknya kalau yang sulit-sulit biar yang cantik-cantik aja yang jawab. Nah, boleh deh, Mas. Ya. Mas Ayo, Budi. siap. Ya. Mari Mbak Jody. Ya, jadi kota Jakarta itu perpindahan ibu kota, tapi kota Jakarta adalah tetap kota jasa utama Indonesia. Jadi saya rasa tidak akan kehilangan kekuatannya gitu. Cuma hanya dia berevolusi. Ya, berevolusi. Jadi ada perubahan tipologi, penyesuaian tipologi. Itu yang perlu kita kaji bersama ya secara komersial maupun lingkungan untuk ke depannya gitu. Jadi kita pasti akan tetap akan bisa tetap lebih baik gitu. Berevolusi gitu. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Terima kasih. Jadi kata kuncinya Halo? Putus-putus, Mas Budi. Karena ada evolusi, Putus-putus, Mas. kaji aja ya. Oke, penjawab berikutnya. Putus-putus. Halo, sekarang masih putus. Sekarang sudah. Silakan Aci jawab. Putus-putus, Mas. Oke, baik. Saya boleh menjawab. Melihat presiden yang dulu ketika Bank Indonesia dipindahkan dari kota tua, lalu kota tua mati gitu ya. Tapi menurut saya selama Bank Indonesia dan SCBD serta Bursa Efek Jakarta itu masih tetap ada di Jakarta, saya rasa Jakarta masih tetap akan jadi sentral ekonomi, walaupun bukan menjadi sentral pemerintahan. Jadi Jakarta akan menjadi seperti New York, tetap ramai, tetap jadi sentral ekonomi, peluang kesempatan dan tantangan baru malah akan banyak muncul ya. Kita akan banyak berkutat dengan kegiatan adaptive reuse, revitalisasi, dan lain-lain. Jadi harusnya malah makin seru sih. Saya rasa sekian dari saya. Makasih Mas Budi. Ya. Kalau sekarang berarti giliran saya nih, Mas Budi ya. Ya betul Mas. Lanjut. Ya. Yang lanjut. Jadi saya ingat waktu saya kuliah dulu ada pelajaran membahas tentang BSD, Mas, Bumi Serpong Damai gitu ya, yang waktu itu punya perencanaannya 20 tahun gitu untuk jadi kota mandiri. 20 tahun dari saya kuliah, BSD masih belum seperti yang direncanakan waktu itu. Pun juga kan berlaku sama kota kalau saya melihat. Kalau persiapan itu saya rasa masih panjang, Mas Budi. Tapi itu saya rasa kita semua bersepakat ya bahwa tetap akan menjadi kota yang ramai gitu. Penduduknya 8 sampai 12 juta gitu ya. Akan tetap butuh makan. Tes, halo. Hilang kayaknya Mas Firman. Wah, hilang Mas Firman. Halo. Sorry Mas. Sorry putus Mas. Putus. Dimaafkan. Ya, Jakarta kan jadi tetap jadi kota yang akan hidup, butuh makan, butuh berpindah, dan itu semua harus ditampung.
ketika sebagian besar pengisi atau penduduk kotanya berpindah ke ibu kota baru, akan banyak tempat yang masih bisa digunakan untuk menampung kegiatan masyarakat kota, dan itu akan jadi peluang usaha yang tidak ada habisnya buat arsitek-arsitek Jakarta. Itu, Mas. Jadi kuncinya peluang ya. Iya dong. Harus membuka peluang. Siap. Terima kasih. Saya pikir kita ini daftar pertanyaan banyak, nanti bisa kita lemparkan kepada para calon ketua, karena waktunya sudah melebihi waktu yang ditetapkan, ini akan segera ditutup. Maka biasanya kita beri waktu 1 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, semua pertanyaan sangat menggelitik. Terima kasih kepada seluruh tim dari Panlih yang bekerja keras sampai tadi detik-detik terakhir, dan juga memberikan apresiasi kepada para yang hadir, para anggota yang hadir, juga kepada para calon yang aktif sekali memikirkan organisasi, juga memikirkan tentang Kota Jakarta. Sebagai penutup, biasanya 1 menit, ini setengah menit, 30 detik untuk mengatakan pemaparan penutup. Masing-masing 30 detik. Oke, dimulai dari urutan pertama. Mbak Doti, terus lanjut ke Kak Aci, lanjut ke Mas Firman. Ya. Tapi Mari nanti kita- sebelumnya jangan lupa ada foto bersama ya. Oke, siap. Mari silakan. Mari menyatukan visi Jakarta Lestari untuk semuanya. Kita perlu dukungan dari semua anggota, pemerintah, dan stakeholders lainnya untuk Jakarta yang lebih baik. Dan itu adalah tugas kita, tanggung jawab moral kita untuk lingkungan dan masyarakat. Next. Baik, rekan-rekan, dari pembicaraan kita hari ini, kita semua jadi tahu ya, betapa kompleks dan kritisnya masalah kota Jakarta, dan betapa YI Jakarta memiliki kesempatan serta peran yang sangat penting untuk berpartisipasi, membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti kalimat Nelson Mandela, each of us as citizen has a role to play in creating a better world to our children. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan semua untuk ngobrol bareng. Saya selalu tertarik dan terbuka untuk mendengarkan masukan dari rekan-rekan semua. Karena bagi saya, membangun IAI dan Kota Jakarta membutuhkan partisipasi dan pemikiran banyak orang. Yuk, arsitek Jakarta, maju bersama. Terima kasih. Mari yang ketiga. Oke, apa ya tutupnya? Terima kasih. Ya, rekan-rekan sekalian, memang mungkin hampir sama dengan yang lain. Saya melihat bahwa memang Jakarta permasalahannya cukup kompleks. Tapi di satu sisi kita harus melihat bahwa arsitek Jakarta, terutama kita belum menjadi bagian yang melekat dengan masyarakat. Jadi kita harus lebih membuka diri, lebih inklusif, lebih mulai berani keluar, lebih mulai berani menyuarakan suara kita keluar ke masyarakat, lebih dekat ke masyarakat. Mati, Kang. Mati ya sepertinya Bang Firman. Mati lagi, Mas. Sorry. Setengah detik deh. Ya, kita punya sekian banyak permasalahan di Jakarta, dan itu salah satunya adalah arsitek tidak atau belum menjadi bagian yang punya efek besar di masyarakat, belum terlalu dikenal di masyarakat, belum punya kedekatan dengan masyarakat, dan itu yang harus kita jembatani. Arsitek harus makin lebih inklusif, makin dekat ke masyarakat, dan itu semua merupakan kerja besar asosiasi. Jadi saya tidak berada di sini sendiri, saya
membuka diri untuk teman-teman semua untuk bisa bergabung, untuk bisa saling bertukar pikiran bersama nomor 3. Makasih. Terima kasih, pesan-pesannya cukup bagus semuanya. Jangan lupa tadi kan ingin inklusif, membuka diri. Kalaupun tidak jadi, nanti tidak menjadi pemimpin, tetap dipegang ya, Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Siap, Sebelum Mas. ditutup, kita akan foto bersama. Mari tim fotonya siapa nih? Kak Nima. Dari Sekre mungkin Pak. Mbak Ike ya. Mbak Ike, silakan Mbak Ike. Saya buka video dulu deh. Ya, bisa saya mulai ya Pak ya? Ya. Ini ada 8 bagian ya Pak, jadi saya mulai untuk yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Lanjut yang bagian kedua. 1, 2, 3. Lalu yang ketiga. 1, 2, 3. Mas Budi baru kelihatan gantengnya. Mas Budi. Nongol juga akhirnya. 1, 2. Yang kelima. 1, 2, 3. Ada 8 slide, kita ada di mana nggak tahu ya. Iya. Lalu yang ke-6, 1, 2, 3. Makanya harus pasang senyum terus, Mas Idoy. Ada 8. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Sudah selesai Bapak Ibu. Oke. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam semua, Mohon maaf makasih jika ada Mas Budi, Mas Idoy. Terima kasih. Mbak Imel. Jakarta luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Imel, Pak Ardi, Pak Iwan, terima kasih. Mas Firman. Makasih, Steve. Terima kasih Mbak Doti, Mbak Aci. Sukses semua ya. Ya, sampai jumpa di acara Jumat depan ya, debat 2. Oh ya. Ya. Kita berharap debat dong. Kita sanggah dong, ada debat. Siap. Terima kasih Aci, Thank you, Firman, makasih. Doti, Terima kasih Bu Tres. Idoy. Ya, Mbak. Yo. Oke, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya. Pamit ya. Oke, izin live.